Atau Jit Ewa sendiri aja yang Enggak gini. mau saya takut. Nggak gini, ini nih. Oke. Taruh. Hmm. Nah, yang megang nih. Nah, Oke. coba dites guntingnya. Gunting dulu ke atasnya. Nah. Ini saya tes dulu nih guntingnya tajam apa enggak gitu Ya, guntingnya. betul. Oh, mohon maaf nih, saya gunting dulu nih. Itu tajam ya, teman-teman ya. Oh, tajam. Tajam guntingnya ya. Coba sekarang gunting di tangannya Jero Jepang nih. Sekan nih. Sekan. Jadi kalau Luwung dah kini biasanya gunting. Nah, gunting dah. Sekan. takut loh. Nah. Sekan nggih. Ya. Hai, minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Namun di video kali ini ada sedikit berbeda karena mungkin kalian bisa lihat ya suasana di belakang saya dan di samping saya juga, wow, mengerikan. Jadi hari ini Sensei berada di sebuah rumah ya, yang dulu adalah mantan daripada siswa yang sudah berangkat ke Jepang ya. Nanti kita akan kenalan sama beliau, dan beliau ini sudah bekerja di Jepang juga mungkin selama berapa tahun? 5 tahun. Kuning ya, 5 tahun ya. Dan di sini kita akan podcast sedikit, kita akan menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan kita paham bahasa Jepangnya, kita gunakan bahasa Jepang. Kalau kita nggak tahu, kita gunakan bahasa yang kita tahu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan ada beberapa campur-campur lah ya. Yang penting apa yang kita mau sampaikan, kita sampaikan itu dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita berkenalan dengan hai, mazu ne, Nihongo de jiko shoukai o onegai shimasu. Hai. Hajimashite. Watashi Adi desu. Jero Jepang to moshimasu dan pasar karimashita. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Nah, jadi yang pertama saya ingin bertanya terkait pengalaman dulu nih ya. Jadi kita akan coba menggunakan soda ne. Hisashiburi desu ne. Hisashiburi sensei. Genki desu ka? Hai. Shigoto wa dou desu ka? Mama dah. Mama. Demo shachou desho? Shachou janai. Hai, kare wa mo shachou desu. Hai. Mise no ne, jibun no mise yatteru kara, mo yappari shachou desu. Hai. Hai, watashi sensei dake da kedo ne. Hai. Ya, sigi wa mazu Nihongo de ada yang mau dijelasin dulu? Mau Jero Jepang mau menjelaskan sebelumnya bahwa Dewa ini adalah senseinya Jero Jepang sewaktu Jero Jepang belum berangkat ke Jepang. Nah, kebetulan Jero Jepang berangkat dengan menggunakan sebuah yayasan LPK, dan Dewa sebagai senseinya di dalamnya mengajarkan tiang bahasa Jepang. Tiang berterima kasih sekali dengan Dewonya, dan Jero Jepang merekomendasikan buat teman-teman atau semeton yang sudah kenal lama Tiang atau Dewo bisa yang mau belajar bahasa Jepang, ingin berangkat ke Jepang, bisa sarang Dewo langsung, karena emang sudah terbukti bisa memberangkatkan Tiang juga ya, bisa memberikan pengalaman atau bahasa Jepang yang baik. Gitu, seperti itu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi teman-teman yang mau belajar ya langsung saja bisa chat saya. Jadi bisa juga nanti lihat WhatsApp saya di deskripsi. Nanti saya akan sertakan di sana. Hai. Nah, kemudian kita akan coba ngobrol dalam bahasa Jepang. So desu ne, mazu dono gurai Nihon de hataraite imashita ka? 5年間ぐらいです。もう少し大きい声で。5年間ぐらいです。5年間ですね。5年間はもうやばい、長いですね。まあやっぱりいろいろ経験ありましたね。いろいろ経験ありました。はい。まあ5年間日本で仕事してどんな仕事をされていましたか？いろいろ仕事やったな。舞台やとコンクリートです。コンクリートは大変そうですけど大丈夫だったんですか？大丈夫だったん。あそこにマシンでやるから、機械でやるから。なるほど、そうですね。まあいろんな仕事をされたかと思うんですけど、その中に一番楽しかったっていう仕事は何ですか？楽しかったは舞台やな。舞台やだから仕事の時にいろいろな舞台はいるだから
kamu yatte とかbudaya wa nigeru. 逃げる。そう。舞台やから逃げるってことですね。そう。それは面白いね。それはどうしますか、それは。たくさん友達やるから。なるほど。じゃあみんなで捕まる。それは楽しそうな。自分もやりたいな、それは。それは素晴らしい。はい、あとはもう5年間日本で仕事してて、やっぱりね、日本人と仕事したり、日本人と食事したりとかしてたと思うんですけど、やっぱり日本人はどう思いますか？日本人は厳しいだね。例えば仕事時にタバコ吸ってダメ。まあダメですね。全然ダメ。そうですか。じゃあタバコを吸いたい時にどうしますか？お昼ご飯待って。お昼とかあと休憩時間ぐらいですね。なるほど。まあそうですね。タバコもいつから吸ってるんですか？もう高校生からや。高校生からやっぱり、日本で仕事した時に我慢してたんですね。そう。本当はタバコ吸いたいけどダメ。厳しいから日本人は。それでやっぱり嫌な気持ちとかならないですか？嫌な気持ちは一番嫌な気持ちはなんだっけ？社長怒る時にいろいろ言葉言ったからもうできない我慢できないからやっぱりそうですね。やっぱり汚い、社長に汚い言葉、そう言われたらね、やっぱり気持ちが良くなくなりますね。はい。でもよく、5年間仕事してて素晴らしいと思います。はい。OK、いいですね。ではまずまたそうですね。5年間ということで、やっぱりいろんな経験されたと思うんですけど、何かやっぱり今までも忘れられないっていう経験がありましたか？忘れられないは病気時に友達は今来る来ていろいろあげてそれやpersatuan apa? 仲良くは一番いいからdi perantauan。なるほど。そうですね。やっぱり海外にいるっていうことはやっぱり家族からも遠いし、そこでみんな仲良くできたっていうことはやっぱり良かったですね。特に自分が病気とかやっぱり寂しいよね、家族がいなくて。でもそういった友達がいればやっぱり一生とそもりど一生忘れられないですよね。はい、それは良かったですね。今までもその友達たちと連絡したりとかしますか？やってよ。やってますね。やってます。それもみんなバリ島に帰ったんですか？そう、みんなバリ島negaraとカランアサム一番友達いっぱい。なるほど。そしたらもうたまに一緒にパーティーというかお食事とかしたりする。バリまでやってないまだ。それは変じゃないと思います。みんなも私もそうです。やっぱり海外にいるときにいくら仲良くしても、バリ島に特にインドネシアに帰ったら、忘れないと思うんですけど、やっぱりなかなか集まらないよね。集まらない。ぜひぜひね、多分その友達がこのビデオね、見たら、jadi kalau misalkan temannya beliau yang nonton ini, bisa Jepang juga ya. Jadiそうですね、このビデオ見たらね、ぜひジローさんがやっぱりまたなんていうの、一緒にパーティーしたいみたいですね。ぜひぜひいつかどこかでパーティーをやってください。その時に私も参加できたらいいなと思うんですけどね。無料であればね。はい。そうですね。また次はインドネシアに帰ったのはいつですか？帰ったは2017年。2017年ですね。で、
バリ島に帰ってからどんな仕事をされていましたか？仕事探してじゃないけど、女探して結婚して、それからビジネス作って、それだけ。そうですね. Jadi kalau beliau ini setelah pulang dari Jepang itu bukan nyari kerja, tapi yang dicari adalah Wanita. wanita. Tetapi bukan untuk bukan untuk dipermainkan, untuk dinikahi ya, karena beliau langsung ingin serius membina yang namanya sebuah rumah tangga. Jadi nyari cewek, dinikahin, kemudian baru ke Bisnis. bisnis. Jadi beliau ini punya bisnis. Bisnisnya apa nih? Agen gas dan aqua ya. Jadi bagi teman-teman yang di sekitaran apa ini? Bagi teman-teman di sekitar Pemugaan Pedungan atau di Bali lah, yang ingin jual beli gas, yang punya warung yang ingin jualan gas, bisa hubungin Jero Jepang ya dengan harga yang sangat murah. Tadi promosi emang ini. dozo. Seperti itu, dan misalnya kalau ada yang juga yang mau konsultasi masalah perdukunan, pernah ditipu dengan Jero Jepang, bisa juga langsung WA Jero Jepang nanti, gitu aja. Oke. Jadi mungkin nanti bisa saya sertakan juga ya WA beliau atau fanspage-nya lah ya. Nanti bisa saya sertakan di deskripsi bagi teman-teman yang punya permasalahan tentang dunia horor, perdukunan, bisa nanti coba konsultasi sama beliau. Dan bagi teman-teman yang mau bisnis tabung gas juga bisa. Coba menghubungi beliau, sahabat tahu cocok ya, dan bisa menjadi partner bisnis itu sangat bagus sekali. Jadi mohon maaf kita sedikit promosi di sini. Iya, jadi mantap sekali ya. Jadi beliau ini pulang dari Jepang, pulang ke Bali maksudnya. Jadi tidak terlalu tertarik ya bekerja di sebuah perusahaan. Beliau mencoba untuk membuat usaha sendirilah, walaupun kecil-kecilan ya. Jadi toko agen gas sama minuman. Itu kalau boleh tahu itu omset per bulan berapa sih? Omsetnya kita jangan keras-keras aja, nanti ditanya sama orang pajak nanti. Oh iya ya, hai. Jangan dah bilang tanyain omset dah. Paling gaji aja, paling gomang kaget juga gomang gue. Sombong banget. Padahal emang segitu gajinya beliau ini, pakai ngomong bawa-bawa biar nggak dikejar sama pajak. Padahal memang 2 mang gajinya. Ada 2 mang itu bisa dikatakan 2 juta ya. Bagi teman-teman mungkin yang nggak paham bahasa Jepang, 2 mang itu mungkin 2 jutaan. Mungkin sampai 2,5 juta lah mungkin per bulan ya. Dari sebab itu beliau juga merambah ya, challenge apa sih? Coba-coba ya. Coba-coba jadi YouTuber dan magician gitu aja sih. Oke, nama YouTube-nya biar lebih jelas lagi, nama YouTube-nya apa nih? Jero Jepang 969 ya. Ingat bantu subscribe. Oke, mohon bantuannya di subscribe. Jadi karena beliau ini kita tanya dulu sedikit tentang kontennya sekarang. Tadi tentang Indonesia tentang bahasa Jepangnya udah kelar. Kita coba mau ngobrol. Emang saya dari awal sih tertariknya di sini sebenarnya ya. Pertama-tama karena namanya ini, karena saya juga udah tahu sih sebenarnya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya. Jadi kenapa itu kok nama channelnya itu bisa Jero Jepang 996 ya? 969. 969. Salah terus saya. Itu kenapa Jero? Kebetulan ya, Tiang seorang pengayah sadek pepatih di Pura Agung Manik Batu namanya, dan semeton di sana tahu Tiang pernah kerja di Jepang. Nah, mereka semua memanggil Tiang Jero Jepang. Biar lebih akrab disapa seperti itu. Makanya dari nama tersebut, Tiang punya inspirasi membuat sebuah YouTube ya dengan nama seperti itu, Jero Jepang gitu. Makanya terkonteks lah Jero Jepang. Naruhodo. Nah mungkin tadi sempat disinggung juga ya, tapi detailnya belum ya. Kalau kontennya ini mengulas atau mengupas tentang apa nih Jero? Ada hiburan sulap dan juga ada pembongkaran trik oknum dukun yang menggunakan trik sulap. Di sana jangan menggunakan untuk para balian, jangan menggunakan trik sulap ya untuk mengobati pasien. Nanti Jero akan bongkar itu satu-satu. Wow, serem bagi teman-teman, bukan teman-teman ya, bagi para yang masuk di situ, oknum di situ, mungkin ya kita jujur aja lah nyari duit ya. Jadi bolehlah nyari duit kalau emang benar-benar jujur gitu. Tapi emang kalau emang bisa ngepek menyembuhkan sih nggak apa-apa Jero ya, asal tidak patok. Jangan mematok harga ya. Kalau emang untuk sugesti untuk menyembuhkan pasien oke lah, nggak apa-apa. Tapi jangan dipatok harga berapa yang ngasih sari ya terima aja, kita jangan mematok harga.
Nah itu ya pesannya seperti itu. Jadi ya namanya kita kalau dukun sih, kalau zaman dulu sih dia lebih fokus menolong ya, Iya, bukan betul. untuk mendapatkan money atau uang dari situ ya. Haruhodo. Hai. Nah kemudian saya tertarik juga nih, itu kan banyak juga tuh konten-konten sulap dari channelnya. Itu belajar sendiri atau memang dari kecil udah belajar atau memang baru-baru ini tertariknya Jero? Kalau untuk konten sulapnya, Jero Jepang dari kecil emang suka sulap, dan dari SMA Jero Jepang sudah banyak berguru ke sana kemari ya. Jadi pengalaman Jeronya itu bukan hanya tahu sisi luar tentang perdukunan atau perguruan yang palsu-palsu yang menggunakan trik sulap, tapi Jero sudah pernah masuk di dalamnya, berguru, belajar di sana, dan kebanyakan ya memakai trik sulap. Nah, dari sana dari Jepang berangkat di Jepang pun Jero sempat membuat video atau YouTube tentang sulap. Nah, balik ke Bali, sampai di Bali dari Jero Jepang menjadi pengayah di sebuah pura, dah lanjut dah gininya. Kayak nyambung gitu ya. Iya, nyambung terus jadinya. Bener-bener. Nah, dari sekian sulap nih kan tadi mungkin kalau dari perguruan mungkin pernah masuk ke sana. Ya. Nah, kalau sulap itu sendiri, apakah belajar dari buku atau nonton pesulap-sulap yang sudah terkenal atau bagaimana, Jerome? Nonton aja sih sebenarnya kebanyakan untuk sulap-sulapnya, atau langsung di Tokopedia lihat, oh ini alat sulapnya ini, kita langsung belajar gitu. Oh, naruhodo. Jadi bisa dikatakan banyak otodidak ya. Iya, Jadi nggak otodidak. terlalu banyak baca-baca gitu ya. Iya. Wow, naruhodo. Subarashi. Nah, kemudian kalau misalkan di sini sekarang kan tadi kita ngobrol beliau ini pintar sulap gitu. Kalau misalkan sekarang saya minta Jero memperagakan salah satu sulap, bisa nggak Jero? Atau Jit Dewa sendiri aja yang Nggak mau, gini. saya takut. Nggak gini, ini nih. Ah, Taruh. Hmm. Nah, yang megang nih. Oke. Coba tes guntingnya. Gunting Oh. dulu ke atasnya. Ini saya tes dulu nih guntingnya tajam apa enggak gitu Ya, guntingnya. betul. Oh, mohon maaf nih, saya gunting dulu nih. Ah. Oh, itu tajam ya, teman-teman ya. Oh, tajam. Ah. Tajam guntingnya ya. Coba sekarang gunting di tangannya Jero Jepang nih. Sekan nih. Sekan. Jadi kalau Lu enggak kini biasa gunting. Nah, gunting dah. Gitu. Sekan. takut tuh. Nah, Sekan nggih? ya, Jeruk kan apa nggak dan nah, Oh, bener teman-teman ya. Bener, Saya lihat ya. di sini aja. Nih, saya gunting beneran tuh. Nih. Coba tes lagi di kertas tajam apa enggak itu? Saya takutnya nanti kena masalah nih, motong orang. Tuh, kalau motong babi dulu saya sering. Udah babi. Wow. Wow. Aman. Ini semua hanya trik ya. Trik. Beli Dewa mau? Enggak. Coba. Trik saya sekan trik nih. Bertadu deh mulai. Trik. Coba. Nah, trik. Apa perlu dibongkar ya? Triknya seperti apa? Oh iya ya. Oh nggak kelihatan gitu. Oh ya enggak. Dari bawah mungkin. Aman. Ini hanya trik sebenarnya. Mau tahu triknya? Jadi tiang bukan kebal nih, dia nggak pernah Wah. pakai ini apa-apa ini, Ah. kok bisa nggak luka ya? Kenapa ini? Apa ini ininya? Triknya adalah kalau kita mau memotong kertas atau menggunakan gunting, yang bagian ini kan yang menjepit, yang bagian dalam ini yang menjepit. Oh. Yang tajam itu bagian dalam. Iya, iya. Kalau misalnya bagian yang ini kita pakai, dia nggak akan membuat luka kita di kulit. Aman. Ada aja penemu ya. Iya. Oh berarti kalau kita ditarik seperti ini itu kemungkinan baru luka. gunting ya. Oh. Gitu katanya. Gitu. Kata Jero. Itu trik ya. Jadi kita nggak ada kebal beneran. Terus sama saya nggak kebal itu emang Tidak trik. ada settingan tadi. Yang pun tadi nggak bilang sama Ajit. Makanya saya takut tadi. Datang sini sehat, pulang jarit kan aneh ya. Wow, terima kasih. Siap. Jadi itu trik ya. Jadi saya Ya. juga baru tahu kalau ini adalah sebuah trik ya. Karena dari dulu bukan sekarang saya maksudnya yang pesulap-pesulap dulu ya. Saya sangat mengagumi, tapi memang ternyata itu memang ada trik-triknya. Maksudnya mengagumi dalam artian saya berpikir orang-orang pesulap itu adalah memang benar-benar orang kebal gitu. Tapi mungkin ada juga orang kebal, tapi ternyata ada beberapa trik yang bisa memperlihatkan kita terlihat kebal gitu Ya, ya. betul. Begitu katanya guys. Oke, jadi mungkin itu yang bisa kita bahas nih Jerung ya. siap. Jadi yang terakhir mungkin bagi teman-teman
atau mungkin Jero mungkin ada yang mau disampaikan mungkin ya, untuk pesan-pesannya gitu. Yang sampaikan sekali lagi ya, untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang silahkan ke Jiddewo. Teman-teman yang ingin belajar trik sulap silahkan ke Tiang. Dan ada pertanyaan untuk tentang dukun palsu yang seperti apa, apakah ini pakai trik, silahkan hubungin Tiang langsung gitu. Tiang sangat senang sekali Jiddewo sebagai guru Tiang dulu udah mau datang podcast ke tempatnya Tiang sukses banget Niki. Apalagi Tiang tahu Jiddewo YouTuber terkenal dah ya. Karena bagus yang lihat kontennya dia, emang bagus, konten edukasi bahasa Jepang. Bagi teman-teman yang berminat silahkan untuk hubungin Jiddewo langsung, atau misalnya mau hubungin lewat Tiang boleh juga, nanti Tiang kasih kontaknya beliau gitu. Oke, minasang, jadi seperti itu ya. Jadi walaupun tadi beliau juga sudah sempat mempromosikan dirinya sendiri, jadi mungkin saya juga akan mempromosikan sih ya. Jadi cuman menjelaskan profesi beliau itu seperti apa. Mungkin profesi tersebut bisa mungkin ada hubungnya dengan kalian atau kalian yang sedang membutuhkan ya. Seperti tadi kalau misalkan ada yang mau mungkin berbisnis atau mencoba usaha gitu ya, ingin bekerja sama dengan beliau untuk menjadi agen gas, tabung gas ya. Itu bisa juga nanti coba menghubungi beliau gitu ya, atau juga mungkin ada teman-teman juga yang merasa tertipu ya, mungkin sudah pergi ke beberapa dukun atau ke salah satu dukun ya, tapi nggak sembuh gitu, atau ada kecurigaan di situ, ada kayaknya ada trik atau apa gitu, mungkin coba bisa tanya-tanya ke Jeronya. Itu gratis atau berbayar Jero? Gratis lah, buat apa berbayar, itu menyusahkan orang-orang aja. Di sini kan Tiang emang membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat agar tidak mau dibodoh-bodohi oknum balian yang menggunakan trik sulap. Itu aja. Oke. Jadi itu gratis ya, bir tis gitu ya, gimana sih orang namanya? Murio. Murio. Jadi silahkan saja nanti kalau memang berminat ya. Jadi sampai di sini dulu podcast kami. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan pesan ya. Jadi silahkan ambil pesan bagusnya. Kalau mungkin ada salah kata atau salah penyampaian tadi, itu mohon jangan dimasukkan ke hati atau jangan dipelintir lah ya. Jadi silahkan ya, karena kan zamannya main pelintir sekarang ya. Betul. Jadi mohon jangan dipelintir, kita ambil positifnya. Jadi biar tidak ada masalah belakangan gitu. Jadi intinya kita sama-sama belajar dan so desu ne. Kyou wa hontou ni kishou na jikan itadaite arigatou gozaimasu. Jadi beliau ini juga sibuk ngurusin bisnis, sibuk bikin konten, juga sudah mempersiapkan waktu atau meluangkan waktu untuk melakukan podcast dengan saya. Jadi terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sama kalau bahasa Balinya suksumopeng banget nggih. Jadi sampai sini dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Mata nih, sayonara.